Hey, suara Juventini mania. Jumpa lagi ya kita dengan gua Didi. Host kali ini akan membawakan materi yang tentu aja kalian bakal menikmati diskusi kita tentang tematik sih ini, tentang profil pemain, pemain Juventus pastinya, yaitu Nicolo Savona, debutan baru dan juga nanti akan ada kita ngebahas tentang top 3 player versi narasumber dari posisi Wis, fullback sejak 2010. akhirnya gue Pemain ikutan Juventus. juga nih yang top-topan gini nih. Nah, mantep tuh. Kita bakal kulik-kulik itu materinya yang tentu saja gua nggak sendiri, pasti bakal didampingi nih sama narasumber-narasumber yang udah berkaliber dunia. Nah, siapa lagi kalau bukan ada Bung Andar dan Bung Jeki, silahkan perkenalan. Mulai dari Bung Andar dulu deh. Halo teman-teman Sura Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan, Juventini Singapura. Woi, mantap. Silahkan Bung Jeki. Hai, jangan bosan-bosan ya, karena kita nggak pernah bosan dukung Juventus, jadi kalian nggak pernah bosan nonton Juventus ini bersama gue, Jackie. Iya, Bung Jeki dari mana Juventini dari? Gue dari Jakarta Timur. Oke, siap. Itu tadi perkenalan singkatnya kita dengan narasumber-narasumber kece kali ini dan kita juga kami juga mau ngingetin dulu nih kalian buat jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel kesayangan kalian ini, Suara Juventini pastinya ya. Karena nanti ada juga nih poinnya. Jika kalian join membership, kalian bisa tampil sebagai narasumber seperti beliau-beliau berdua ini, oke? Yoi, seru loh ngobrolin Nah, Juventus jadi tuh nggak ada habisnya. iya, jadi kita langsung aja nih, kita mau ngebahas materi pertama tentang profil pemain yang berposisi sebagai fullback. Dia juga bisa sebenarnya sebagai center back kalau skema 3 back di sejajar gitu. Namanya ya bisa dibilang nggak terlalu populer sekarang ini, masih debutan, namanya Nicolo Savona. Dia baru juga masuk ke timnas Azuri kalau nggak salah ya. Nah, sekarang lagi bersinar nih di bawah asuhan Thiago Motta karena beberapa pertandingan belakangan ini dari 6 pertandingan Serie A dia selalu ditampilkan konsisten, menit bermainnya cukup banyak dan cukup perform. Nah, gimana nih kita tanya langsung aja ke narasumber pendapat mereka tentang Nicolo Savona. Pertama dari Bung Jeki, silakan. Oke, Nicolo Savona, pertama kali gue mendengar nama ini, gue pikir ini adalah nama untuk nge-backup ya cadangan intinya, ya bahkan bisa cadangan mati seorang anak muda yang setidaknya lu lihatlah cara main senior lo gimana, lu lihatlah apa namanya bagaimana siklus Juventus di first team. Gue pikir begitu, Savona ini direkrut ke first team, tapi ternyata Motta ini memberikan kejutan ya. Motta ini cara berpikirnya dia ini tidak seperti pelatih-pelatih generasi dulu atau generasi-generasi era-era dulu yang lebih senang dengan pemain senior, bahwa yang semakin senior semakin matang, semakin banyak jam terbang. Itu betul, tapi di Motta ini nggak begitu. Di Motta ini lebih mengedepankan kebutuhan tim. Akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa kejutan ini terjadi ketika Motta menginginkan bermain possession ball. Apa yang dibutuhkan dari possession ball adalah banyak megang bola, banyak passing, banyak megang bola. Dan Savona cukup untuk bisa memberikan kontribusi itu, cukup bisa memberikan akomodasi itu. Ketika Motta menginginkan kita harus kuasain bola, berarti kan Motta harus berpikir orang-orang mana yang bisa menguasai bola. Nah, kalau kita ngomongin pos bek kanan sebenarnya banyak yang punya jam terbang lebih tinggi, banyak yang punya kemampuan mungkin di atas Savona gitu loh. Ada Kalulu bisa di bek kanan, ada Gatti bisa di bek kanan, ada Danilo bisa di bek kanan. Jadi lapisannya lumayan gitu. Gue pikir juga Kalulu ada di bek kanan nih kalau kita bicara Bremer dan Gatti awalnya gue pikir backnya. Kalulu ada di bek kanan kan gue pikir Cambiaso, Kalulu, Cambiaso, Gatti, Bremer dan Kalulu. Gue pikirnya begitu ketika Danilo ya oke lah diistirahatkan. Ternyata yang dipilih adalah Savona gitu loh. Dan ini menurut gue wah ini menjadi menggelitik juga nih. Dan dipilihnya bukan hanya sekedar satu game. Mungkin kalau lu cuma memainkan dia hanya sekedar satu game dua game itu ibaratnya ya udahlah gua kasih kesempatan buat anak muda. Ini enggak gitu ternyata. Ternyata Savona udah jadi bagian dari sebuah tim. Apa contohnya? Dia sudah bermain sebagai starter kalau nggak salah angkanya ada 4 kali atau 5 kali deh. Dan sedangkan dia bermain sebanyak 7 kali. Bermain sebanyak 7 kali masuk sebagai pemain cadangan dan ada sebagai starter. Jadi artinya Motta tidak benar-benar mencadangkan dia. Total Juventus kan main ada 9 game, 7 game di Serie A, 2 game di Liga Champions. Lu bisa bayangkan, ada 9 game Savona main dia 7 game. Artinya 70%, 80% Savona benar-benar
main di timnya Mota, berarti tadi yang gue bilang di awal bahwa Savona mampu bermain apa yang diinginkan oleh Mota. Pertama adalah main possession, Savona berhasil untuk banyak megang bola, Savona berhasil untuk memberikan passing-passing yang akurat, passing-passing pendek, bahkan Savona sudah golin. Ya, lawan Hellas Verona ya. Nah, bahkan Savona sudah golin. Jadi gue melihatnya Savona kayaknya punya masa depan yang lumayan oke bersama Mota ketika Mota berani untuk memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap Mota, bahkan di Liga Champions pun juga main sebagai starter. Jadi gue pikir wah gila juga sih Savona ini kira-kira. Betul Jadi sekali. Savona ini kesimpulan gue adalah dia berhasil mengikuti arahan Mota, berhasil bermain seperti apa yang diinginkan Mota. That's why dia akhirnya dimainkan terus. Good job buat Savona. Oke, terima kasih Bung Jeki. Jadi itulah versi dari Bung Jeki mengapa Thiago Motta betul-betul percaya sepertinya dengan performa Savona. Kalau menurut Bung Andar gimana nih? Dari sosok Savona ini apa yang menjadi kunci kepercayaan Motta kepada dirinya ini, kenapa menurut Bung Andar? Silakan. Iya, Savona ini memang kalau kita ngomongin, kalau teman-teman suka nonton Juventus Under-19 ataupun Next Gen tuh sebenarnya nama yang sangat familiar, karena dalam artian kalau dibanding teman-teman yang lain kan pada cepat tuh promosinya, dan biasanya tuh cepet tuh pindah antara lo di Under-19 kemudian pindah ke Next Gen, balik lagi Under-19 pindah-pindah gitu-gitu, kayak Huijsen, kayak Sule, kayak Yildiz misalnya, kayak Miretti. Mereka tuh punya punya pace yang agak berbeda gitu. Karirnya dari tim youth-nya Juventus sampai akhirnya bisa nembus tim senior. Savona ini lain. Savona ini dia konsisten untuk jadi apa ya? Jadi andalan di setiap masa ininya, setiap masa waktunya gitu. Di musim 2021-2022 dia tuh konsisten main 41 games buat Juventus Under-19, bahkan main di apa namanya UCL yang buat youth itu, UJL ya. Youth Kemudian League. kemudian di musim 2022-2023 dia pindah ke Next Gen, main hampir 17 games dan mengantarkan Next Gen ke playoff juga, playoff Serie B. Kemudian di musim lalu dia bahkan full on 41 games main buat Juventus Next Gen, mencetak 3 gol, 2 assist dengan menit bermain yang cukup banyak, 3.500. Jadi sebenarnya pemain ini kalau lihat historically-nya, kalau lihat statistically ataupun kalau ngelihat logbook lah istilahnya, atau kalau di kantor atau gimana, dia pemain yang apa ya, secara sehat juga sehat, berarti dia nggak injury prone, kemudian dia setiap level juga dia hatam, dia nggak sama sekali, bukan pemain yang dicoba di apa namanya istilahnya, di apa ya, matangnya tuh matang pohon gitu, bukan matang di perm gitu Karbit, loh. bukan di karbit. Bukan di karbit gitu. Kalau kalau kita lihat yang lain kan kebanyakan baru kayak setengah musim jago di Next Gen atau setengah musim jago di U19 tuh langsung ditarik ke atas gitu. Kalau Savona ini enggak, bener-bener jadi andalan, bener-bener ngabisin satu musim full di tim itu, 19 Next Gen. Dan ini menurut gue bisa jadi membuat dia sedikit berbeda dibanding teman-temannya yang Next Gen lain gitu. Membuat dia memang jadinya lebih konsisten, lebih sabar. Karena kan kalau kita lihat umurnya dia hitungannya tua ya, maksudnya 21 tahun 21. gitu. Ya, Sedangkan yang lain-lain kan rata-rata udah dicoba di first team tuh di bawah umur 20. 20. Oh, 19 Iya, bahkan Yildiz 14, 19. 19 betul. tapi ini Savona kalau nggak salah sempat dipinjemin ya ke Akademi Spal ya. Iya, itu way before U19 sih, kayak itu U17 Ya, atau dia berapa. masuk U19 kan di 2001 Betul. 2022 ya. Heeh. Nah, dia di musim sebelumnya ternyata sempat dipinjemin satu musim di Iya, Akademi Spal di betul. 2020. Betul. Jadi memang pemain ini di setiap musimnya konsisten perform, dan menurut gue Artinya memang memang udah waktunya ini menurut Bung Andar seorang Savona itu diorbitkan oleh Thiago Motta ke tim utama Juventus. ya it's about time lo setelah 2 musim konsisten di Serie C, pilihan lo cuma first team atau enggak lo keluar gitu, dan dia berhasil untuk stay di Juventus first team gitu. Peluangnya di Liga Champions gimana? Buat jadi pemain ya setidaknya masuk cadangan. Iya, kalau ngelihat skuad Juventus yang tipis sekarang, saingannya dia cuma Kalulu di kanan. Danilo tuh nggak bisa dihitung lagi menurut gue. Kita lihat kalau kita ngomong international break kemarin, Danilo dipanggil tapi nggak main sama sekali. Kemudian di Juventus juga performanya bisa dibilang menurun, dan Juventus sangat tidak ada kabar bahwa akan memperpanjang kontraknya Ya. juga gitu. Menurut gue kalau Danilo pinter, Januari dia harusnya pindah gitu dibanding dia jadi cadangan mati di Juventus gitu. Dan ini tentu kesempatan buat buat Savona, dan Juventus kan juga berani gitu, udah ngasih kontrak panjang buat Savona. Jadi kontrak ini kan bukan hal yang sembarangan, lo dikasih kontrak panjang pasti penuh perhitungan, dan juga dengan ekspektasi dan komunikasi dan harapan bahwa pemain ini bisa menjadi fullback masa depannya Juventus. Karena kita kan memang nggak punya juga sih
satu-satunya lah Savona ini. Kalau lu kan at this point kita bilangnya ya bukan main Juventus gitu, masih pemain Cuma Milan. Kita minjem kan ya. belum nebus. Iya. Jadi ya gue rasa dia nggak punya saingan di sisi kanan. Selama dia konsisten, selama dia sehat sih harusnya dia akan jadi andalan Juventus. Oke, jadi kalau terkait kontrak tadi, gue cuman mau coba melanjutkan nih pertanyaan mengenai Savona ini ke Bung Jeki. Dia dapat kontrak panjang, terus juga tidak bisa dipungkiri dia menyingkirkan seorang veteran bernama De Siglio ya, yang akhirnya terlempar ke Empoli. Menurut Bung Jeki gimana nih masa depannya Savona di Juventus? Pertama, apakah akan jadi tumpuan di tim utama atau justru di kemungkinan yang kedua bakal jadi pundi-pundi uang seperti next gen yang lain? Gimana menurut Bung Jeki? Oh, semua segala sesuatunya kalau startnya sudah bagus, dia akan finishnya bagus. Harusnya begitu ya, harusnya. Walaupun tidak selalu begitu, tapi biasanya kalau kita ngomongin balapan kan di F1 apa namanya pole position ya, Dare. Iya. Betul. Ya kan, pole position tuh penting gitu loh kalau untuk strategi balap. Nah, pole positionnya Savona udah bener bahwa lu masuk ke first team nggak cadangan, dia langsung main inti dan dia sudah memberikan kontribusi. Jadi apalagi yang harus dikhawatirkan dengan Juventus terhadap Savona? That's why dia kasih kontrak panjang. Itulah jawaban dari ketidakkhawatiran Juventus kan. Kalaupun menjadi pundi-pundi, gua rasa itu bisa terjadi kalau kita mendapatkan fullback yang lebih baik dari Savona. Artinya lebih baik itu bisa dalam arti kata teknik, bisa dalam arti kata harga. Misalkan Savona gantinya adalah levelnya di atas dan harganya juga di bawah yang diinginkan Juventus bisa aja. Tapi kalau Ya. misalkan harganya mahal tapi tekniknya di atas Savona, gue rasa Savona akan tetap stay di Juventus ya. Jadi gue pikir Ya. prediksi gue adalah dia tidak akan pernah menjadi pundi uang selama Juventus tidak dalam posisi kesulitan uang. Ya gue pikir kayaknya harusnya tidak ya. Kedua juga selama Juventus tidak mengincar pemain teknik fullback di atas Savona dengan harga yang mahal, gua rasa juga nggak akan terjadi dijual. Kecuali tadi gue bilang mengincar tekniknya di atas Savona, tapi free transfer, tapi harganya murah itu memungkinkan Savona dijual. Tapi selama Juventus tidak mengincar pemain mahal dan fullback mahal dan tekniknya di atas Savona, gue rasa tidak. Dan Savona ini sebenarnya sangat senyap ya, maksudnya jauh dari bayang-bayang hingar-bingar fans ya. That's why Suara Juventini mengangkat bahwa datanya itu sangat bagus menurut gua. Touch-nya paling banyak, passing-nya oke, bahkan kesempatan untuk mencetak gol yang dikatakan XG-nya lebih baik dari Cambiaso. Ya. Gua ketika riset ini kita memuji-muji Cambiaso, ternyata datanya bisa diadu sama Cambiaso. Iya, iya, Jadi betul, jadi betul, betul. jadi memang dia bergerak dalam senyap, sedangkan Cambiaso sudah di atas panggung. Nah, ke Bung Andar lagi nih, kalau melihat seorang Savona ini terkait masa depannya juga di Juventus, menurut Bung Andar apa sih yang keunggulan atau kelebihan dari seorang Savona ini atributnya yang membuat dia itu punya jaminan masa depan di Juventus? Silakan. Nomor satu dia versatile, dia bisa di banyak posisi, kemudian dia juga punya kemampuan defensif dan attacking yang sama baiknya sih. Dan dia bisa membaca permainan, positioningnya juga bagus. Menurut gue atribut-atribut ini kalau dia terus tingkatin sih, ya ini udah batu loncatan yang bagus ya untuk jadi pemain yang tidak hanya bagus secara kemampuan teknis, tapi tacticalnya juga dia bagus gitu. Pemain pinter lah, menurut gue pemain yang ada otaknya gitu. Kan nggak semua pemain Ya, bola tuh punya nggak cuma otot kemampuan. ya. Iya, dia nggak terlalu pakai otot menurut gue, tapi otaknya sih jalan encer banget gitu. Karena Iya, dia iya, iya. kita bisa lihat lah. Memang soal otot ini sesuatu yang pasti kita sorot juga ya. Badannya masih terlalu kurus dan dia perlulah untuk gedein badannya dia. Tapi ya Kurang berisi ya. overall he's on the right track sih. Menurut gue udah bagus dan nggak gampang ya untuk mencari pemain di sejarah Juventus. Kita juga nggak punya fullback kanan yang mumpuni gitu dalam sejarah ya, nggak banyak gitu. Mungkin Iya, iya, iya. nama-nama kayak Lee Steiner, kemudian sebelumnya ada Lilian Thuram, rasanya sisanya namanya nama-nama yang kurang meyakinkan kayak Marco Motta, kemudian Siglio ya. Zebina, iya Desiglio misalnya. Ya ini jadi memang nggak banyak ya Juventus di dalam yang gue inget lah 1-2 dekade terakhir kita nggak punya banyak. Dan ya menyenangkan melihat Savona bisa bisa menjadi nama yang diharapkan bisa jadi eh, masa depannya Juventus di ya minimal 5 tahun ke depan lah. Ya Sebelum prinsipnya akhirnya mungkin dijual mahal ya. Ya, prinsipnya
ini kenapa kita bahas ya karena Savona bermain sebagai starter. Artinya kalau dia sudah starter rutin, ya Savona sesuatu harusnya. Bukan, Sepanjang dia tidak mengalami cedera. iya, Em, bukan tiba-tiba gitu kehadirannya dia. Dia pasti diformat sama Mota sesuai dengan keinginan Mota kan. Gitu. Menurut gue kalau Karena soal jual ya nggak bisa kita omongin soal jual-jual ini. We'll never know at this point sih jual-jual ini kan namanya transaksi, kan dia bisa mainnya, bisa ada supply and macam-macam lah. demand gitu ya. Ada iya, jadi kita nggak bisa juga bilang, oh, menurut gue nggak ada satupun pemain Juventus yang nggak bakal dijual gitu, nggak ada, nggak ada pemain yang kayak gitu. Iya sih, betul 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 betul. Karena itu pasti akan kondisional banget dan melihat day by day lah ya bahkan. Iya, nggak ada menurut gue. Kalau sepak bola sekarang nggak ada pemain yang nggak bakal dijual, itu sih. Ya karena Jadi bisnis, murni olahraga yang dikomersilkan. Dan juga ngelihat kondisi pemainnya juga kan, masing-masing pasti ada perannya, punya kapabilitas atau enggak. Kalaupun dia misalnya mainnya jelek ya palingan diparkir aja di bench gitu ya. Ya iya, iya iya, kan, ya kan emang olahraga begitu. Ya ya Lu main jelek begitulah. masa lu dimainin? artinya Artinya kan dia pasti punya ya hidden game lah ini Savona ini buat Juventus lah ya, karena Iya. nah ini kita coba langsung nyambung nih dengan materi selanjutnya nih. Kita akan ngebahas tentang versi narasumber 3 pemain terbaik di posisi fullback sepanjang sejarah Juventus, tapi kita coba batasi dari tahun 2010 nih. Nah, posisi fullback atau back sayap di Juventus itu kan sepanjang sejarah ya let's say dari 2010 ke 2024 lah. Itu tidak banyak yang bisa dinotis kehebatannya atau bisa jadi tidak terlalu perform dibandingkan sektor lain. Nah, terkait dengan posisi fullback ini, menurut narasumber, pertama gue coba nanya dulu nih ke Bung Andar ya. Menurut Bung Andar nih siapa top 3 pemain terbaik Juventus di posisi fullback sejak 2010? Silakan. berat ya. Top 3. Gue Ya, nego lah. Gue punya top 3 tapi gue punya 2 honorable mention. Gue punya oke, top 3-nya itu nomor satunya Stephen Lichtsteiner, Swiss Express. Kemudian oke, nomor 2-nya Alexandro. Wih, Sandro. yes, Nomor 3-nya Juan Cuadrado. ya, Terus honorable mention gue Patrick Evra sama Dani Alves. oke. Berarti honorable mention itu di posisi fullback kiri semua itu ya? Kanan dong Alves, Kanan, Pak. kanan Oh, Alves. kalau Kanan yang kiri si Evra yang Alves, kiri ya, Alves Evra Alves. tuh ya. Iya, Itu iya, iya. honorable mention gue. Berarti yang 3 tadi, terutama itu udah urut ya, berdasarkan Betul. prioritas ya. Berarti bukan Sandro nih nomor 1. Bukan lah. Kalau buat gue Lichtsteiner. Karena Coba dikasih reasoningnya dikit deh. Ya, ya coba gue juga pengen tahu Sandro kenapa dimilih Sandro. apa? Lichtsteiner ya? Ya Nah, Steiner dari kok Lichtsteiner ya dulu deh. apapun alasannya gue Lichtsteiner terima baru lah. Sandro. Kenapa tuh? Kalau Lichtsteiner ini gue ngerasa personal ya. Dalam artian dia pemain pertama yang cetak gol di Allianz Stadium gitu di September Stadion baru. 2011, Stadion Baru. Gol pertama itu dia, assist dari Pirlo, yang dia tahan bola yang pakai kanan kemudian gue pakai kiri ke gawangnya Itu berarti Mirante. momen paling berkesan buat Bung Ya. Andar ya. Nah, tapi yang lebih berkesan adalah last game-nya dia di 19 Mei 2018 karena gue nonton langsung. Wih. Jadi tanggal So 18 sweet. Mei-nya, tuh gue sempat ke Vinovo lihat last trainingnya Lichtsteiner, terus karena banyak tifos yang nunggu di luar dan tahu itu last game-nya dia, besoknya dia tuh sengaja keluar terus bener-bener satu-satu tuh dia tanda tangan, ya lu mau tanda tangan, foto, salaman semua Termasuk orang, kalau juga. termasuk gue gitu. Dia ngider gitu ya, Dia nggak ngider gitu terlalu jaim gitu ya. waktu itu masih di Vinovo tanggal 18 Mei-nya. Kemudian tanggal 19 Mei-nya pertandingan Juventus Verona kita menang 2-1. Itu kan last game-nya banyak sebenarnya. Itu last game-nya Lichtsteiner, last game-nya Buffon 4-1, last Ya. game-nya Asamoah, kemudian last game-nya Marchisio juga ternyata. Nah, momen itu yang paling sayangkan adalah menit 85 itu ada penalti yang harusnya kalau itu gol itu jadi last goal-nya Lichtsteiner gitu. Tapi sayangnya penalti itu gagal, ditepis, kalau nggak salah ditepis ya, lupa gue. Jadi pengambil tendangan penaltinya Penaltinya juga itu dia, Lichtsteiner tapi itu gagal. menit 85. Kemudian menit 90 berapa dia cedera, akhirnya keluar terus dia ya udah biasa lah kan mereka peluk-pelukan dan kita angkat trofi kan. Itu angkat trofi waktu itu gitu dan yang kemudian kita akhirnya apa namanya? Keliling kota parade trofi itu. Nah, itu menurut gue kenapa Lichtsteiner itu nomor 1 ya itu personal banget sih buat gue. Dan gue rasa nggak ada pemain yang menjelaskan gerintanya Juventus tuh ya Lichtsteiner gitu.
Iya, iya. Kayak lo mau taruh di depannya tembok lawan apapun ditembus sama dia sekencang mungkin, kayak Swiss Iya, Express tapi nabrak tembok tapi tembus gitu. iya, Itu iya, sih iya. nomor satu. Kalau Nomor Alexandro nih, Alexandro. Alexandro Nah, tuh denger nih, Heter Sandro. Tapi udah nggak ada lagi sih Heter Sandro, udah nggak ada Sandronya soalnya. Alexandro tuh menurut gua Alexandro itu waktu Juventus ngambil tuh kita cuma punya Evra yang menurut gua nggak oke gitu di bek kiri, walaupun Evra mengantarkan kita ke Champions League ya 2015, tapi menurut gua kita tuh lemah banget di kiri, dan ketika Sandro datang tuh menurut gue di era-era mungkin 5 tahun awalnya dia, walaupun dia akhirnya 9 tahun di Juventus, semua orang gue yakin bakal bisa bilang kalau lima bek kiri terbaik tuh Alessandro tuh termasuk salah satunya gitu, dan dia ngasih trofi buat Juventus kan juga banyak banget ya, bahkan lebih banyak dibanding Lichtsteiner sama Cuadrado gitu. Trofinya buat Juventus tuh Scudetto aja 5 kali, kemudian Coppa Italia 5 kali. Jadi iya, gue bisa bilang dia impactful sih. Kalau kalau perkara akhirnya endingnya lo terlalu lama sehingga lo jadi apa namanya, jadi kayak as if lo penjahat, ya it's not his fault juga sih sebenarnya. Gue tuh agak mengesalkan tiga orang ini ya, Lee Steiner, Alexandro, Cuadrado tuh menurut gue endingnya di Juventus tuh gak ada yang bagus. Malah ke Inter Nah, Cuadrado. Cuadrado ke itu Inter, itu kan kemudian Lee dibilang Steiner nggak bagus itu juga ada berapa penyebab ya. Lee Steiner tuh di musim terakhirnya tuh benar-benar kayak udah nggak dianggap ya, dicopot dari Champions League, dia udah nggak masuk list kayak gitu-gitu, terus digantung juga, nggak dikabarin perpanjang kontrak dan lain-lain. Bahkan walau last game-nya dia itu nggak ada honorable mention apa-apa gitu, benar-benar ya oh last game lo ya udah gitu, teman-temannya aja. Ya itu benar-benar Bahkan waktu cedera itu dia ya. iya gitu. Menurut gua tiga pemain ini mungkin yang paling bagus ya Alexandro gitu ininya, farewell-nya. Eh, nah dia Ada memecahkan, honorable moment-nya dia ya. Iya. iya dia golin di last gamenya, kemudian dia juga menyamain rekor Nedved sebagai pemain asing terbanyak di Juve gitu ya, apa performa Caps-nya gitu. terbanyak ya. Capsnya terbanyak, jadi yang justru ya paling mending gitu Alexandro paling dianggap gitu. Nah terakhir Cuadrado ini lanjut ya gue ya. Ya, Cuadrado ini kenapa gue ngerasa dia sesuatu buat gue, karena ini pemain yang selalu ngegolin, selalu nyelamatin muka Juve kalau kita tanding lawan tim yang musuh buyutan gitu. Iya Kayak di lawan Inter. musim 2021-22 Juve Fiorentina, last golnya dia menit 1 tuh yang gocek masuk kena penalti, terus di ujung kiri tuh golin dia. Itu kan 1-0 kita menang. Kemudian Juve Inter 16-17 1-0 itu roket shoot dari jauh itu jelang akhir babak pertama. Kemudian juga waktu Covid Juve Inter 3-2 itu kan juga sama kan, 2 gol dari dia gitu. Itu Chiellini gol bunuh diri kan, ya diselamatin betul mukanya betul betul. sama sama Cuadrado. Dan satu lagi yang tahun 2015-16 Juve apa? Derby della Mole. Itu juga sama. Menit apa Juventus menang 2-1, golnya Cuadrado menit 93. Lo bisa teman-teman bisa cek lah. Pokoknya 4 pertandingan itu menurut gua dia menyelamatkan muka Juventus di laga yang ya Derby della Mole, Derby d'Italia, satu lagi lawan Fiorentina Merda itu kan. Jadi Iya iya iya. jadi ya hal-hal ini menurut gua membekas ya, walaupun ya akhirnya dia pindah ke Inter, ya kita nggak usah ngomongin itu lah, anggap aja nggak ada. Tapi kalau 2010 ke sini tiga pemain ini sih yang paling top selain dari honorable mention yang dua tadi dari gua. Iya 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 iya. Oke, berarti artinya dari sisi top player tidak melulu perkara teknis ya. Artinya kan ada faktor personal, ada Betul, faktor historical match dan betul, seterusnya gitu, betul. atau perform di laga-laga penting misalnya yang Ya, dibilang Bung Andar. Oke, ya. langsung aja kita ke Bung Jeki. Kalau versi Bung Jeki gimana nih dari top 3 best player Juventus posisi fullback sejak 2010 siapa aja nih? Silakan. Ya kalau top 3-nya gue mencoba untuk era sekarang ya. Cambiaso. Wih. Oke, itu udah era kekinian Iya, banget ya. walaupun baru 2 musim, sebenarnya belum bisa jadi top, tapi gue masukin aja ke top karena kan top ini kan selera aja kan, Ya betul, selera aja kan. berbeda-beda bisa Iya. subjektivitas, bisa Gue objektivitas, pikir bebas. Cambiaso dynamic ya. Dia bisa punya kemampuan yang bisa di setiap lini dan itu bukan hal yang mudah. Pemain bisa punya banyak kemampuan dan dia posisi naturalnya adalah fullback dan gaya mainnya sangat modern sekali ya. Masuk ke area tengah, bukan yang di area sayap aja gitu, tapi masuk ke area tengah, bahkan dia bisa tiba-tiba di posisi striker. Jadi gue pikir ini kalau dikelola dengan baik dia bisa jadi fullback terbaik ya, selama tidak ada yang aneh-aneh dari dia.
Jadi gue pikir berharap ini dia nanti bisa menjadi topnya Juventus lah. Dan ini sebenarnya Ya, berharap gue nggak biasa jadi top. kapan Gitu. lagi ya bisa punya Italiano di posisi fullback ya? Ya bukan fullback yang biasa-biasa lagi gitu. Dia udah di atas panggung lah kan biasa saat ini lah. Gitu. Udah dapat spotlight lah dia ya. Yo, iya apalagi kemarin di Azzurri mainnya cukup oke, ya udah di atas panggung lah, kan biasa. Kalau yang kedua, Nah, kedua sebenarnya ini juga nggak bisa dihakimin, maksud gue nggak bisa dinilai karena kan memang paling bagus menilai itu 4 musim, 5 musim dan ini pemain cuma 1 musim doang, Daniel Alves. Cuman gue suka karakternya ya, gue suka karakter yang semangat, dynamic, maksudnya meledak-ledak. Alves itu luar biasa ya, maksudnya memang sentuhan Barkanya kelihatan banget walaupun main di era Allegri. ya, Ada yang dia gol tektokan sama siapa tuh bagus banget waktu lawan Monaco apa kalau nggak salah. Jadi ya, jadi memang banyak banyak apa permainan-permainan dari Daniel Alves yang menjadi warna tersendiri pada saat gua nonton Juventus waktu ada Alves. Jadi di saat fullback itu berbentuk ya seperti Leeds misalkan atau seperti Alexandro, cuman warnanya menjadi beda ketika ada Daniel Alves. Gue jadi suka ada warna-warna tersendiri. Itu yang gue suka gitu loh. Jadi Daniel Alves memberikan itu dynamic tuh maksudnya meledak-ledak ya. Sering lari, sering bentrok. Jadi enak gitu ngelihat orang yang mainnya dynamic daripada mainnya yang so-so aja gitu. Trengginas lah ya. Yoi, jadi Daniel Alves lah walaupun hanya semusim sayang. Ya, itu memang jadi satu kekurangan yang sangat disayangkan ya. Hmm. Durasinya di Juventus tidak Wah, gue sesuai nggak yang ngerti dah kalau diharapkan. misalkan Daniel Alves ada di era sekarang bersama Mota, gila juga sih. Emang dia kan adalah salah satu pemain bola yang tropinya lebih banyak dari Messi kan. Ya, karena dia selalu tampil perform waktu di Barca ya, puncak Iya walaupun karirnya di Barca Barca ya. di Juve dimanapun dia berada selalu dapat trofi kan. Jadi dia emang Iya. pemain dunia sih. Kalau yang ketiga siapa? Tadi kan Cabiaso 3, kedua kan Ya, yang berarti topnya nih, yang topnya paling topnya gue sama kayak Andar Listeiner. Cuman kalau Andar kan ada memori tersendiri ya. Kalau personally ya. ya kalau gue mungkin lebih tepatnya karena gue sangat bergairah sekali pada saat nonton Juve di era Conte. Karena nonton Juve sebelum era Conte itu kayak nonton Juve ya gue hobi tapi kayak butuh nggak butuh gitu kayak gimana sih nonton nggak ya nonton nggak usah nonton lah. Nah pas ketika Conte hadir lagi tuh kayak memberikan lo nyawa gitu buat Juventus ini untuk wah ini tim lo. Nah ketika nyawa itu hadir, nyawa itu tadi yang ngumpulin siapa? Ada Marchisio, ada Vidal, ada Pirlo dan salah satunya adalah Lichtsteiner. Jadi Lichtsteiner di waktu era Pirlo gue melihat sangat fundamental. Apa sih yang dimaksud dengan fundamental? Jadi ketidakhadiran pemain itu pasti akan merusak sebuah format tim. Jadi kalau Lichtsteiner nggak ada, ya timnya Conte pasti nggak akan sempurna, nggak akan perfect. Jadi dia ada hanyalah untuk menyempurnakan itu semua. Jadi udah kayak sistem gitu, udah kayak apa namanya? Ya kalau lo copot bangunan itu, ya itu bangunan akan ambruk. Dan Lichtsteiner tuh posisinya pada saat era itu seperti itu gitu loh. Jadi di era itu gue sangat melihat Lichtsteiner benar-benar fullback yang bisa sangat diandalkan ya dan sangat berbahaya kan dia sering golin kan. Bahkan dia sangat chemistry banget dengan Pirlo kan. Dulu waktu era-era konten masih belum sebanyak sekarang kan di YouTube-nya aja kan mereka bikin konten di Juventus Pirlo dengan Lichtsteiner kalau lo tahu ya. Hmm. Dia pernah bikin tuh di YouTube tuh Pirlo sama Lichtsteiner saking mereka akrab, saking mereka chemistry-nya dapat di lapangan, mereka bikin tuh bahwa Pirlo selalu memberikan passing kepada Lichtsteiner. Dan Iya. itu yang merekam gua melihatnya ya fullback Juventus ya Lichtsteiner ini yang paling benar-benar bisa memberikan simbol pada saat itu sebuah Juve gitu mainnya semangat mainnya energik sekali terus bertahan dan menyerangnya sama baiknya jadi clear lah terhadap Lichtsteiner pada saat itu cuman mungkin di era Allegri ada faktor U juga kali ya memang perannya lama-lama semakin hilang kehadiran pemain-pemain lain juga ada Alves ada Sandro kadang-kadang juga bisa bek kanan jadi Hmm. ya udah gitu jadi gua memang takjubnya di era Conte itulah 3 musim itu gua ngeliat Lichtsteiner sangat-sangat luar biasa. Oke, berarti kalau gua recap dari Bung Andar tadi, Lichtsteiner, Sandro, kemudian Cuadrado. Kalau dari Bung Jeki sama di top nomor satunya Lichtsteiner, nomor duanya Cambiaso ya, Enggak dong, nomor 2-nya Alves. Alves, Daniel Alves, Alves. baru yang paling terakhirnya Cambiaso ya di peringkat Yoi. tiganya ya. Jadi perbedaannya di top 2 sama top 3-nya aja nih antara Bung Andar sama Bung Jeki. Nah, kalau menurut kalian nih Suara Juventini fans channel YouTube kita kebanggaan kita bersama ini, menurut kalian top 3 fullback Juventus sejak 2010 versi kalian siapa? Nah, komen ya di bawah ini ya. Oke, nggak terasa nih waktu juga kayaknya memisahkan kita karena keterbatasan waktulah.
gue terpaksa mengakhiri nih diskusi pada momen kali ini, dan nggak bosen-bosen gue ngingetin lagi, tetap kalian ajak semua teman kalian buat subscribe, like, comment, and share, dan juga join ke membership Suara Juventini, karena nanti kalian bakal punya kesempatan untuk tampil seperti narasumber-narasumber yang hadir di channel kita kali ini. Oke? Tanpa panjang kata lagi, kita tutup aja ya. Bung Andar, Bung Jeki, terima Oke. kasih atas diskusinya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf kata bila ada, dan kita tutup dengan yel-yel kita, kebanggaan Suara Juventini. Vino alla fine, Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve. Thank you, thank you. Oke.